Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru, para pinisepuh, aji sepuh kasepuhan, sesepuh pinisepuh, wabil khusus dumateng jajaran ketakmiran Masjid Al-Furqon lan saha jajaranipun, juga kepada ketua kemakmuran Ramadan 1445 Hijriyah Bapak Haji Zainal Abidin SEMM ingkang sakmenika insyaallah rawuh nggih. Lan sedaya ingkang hadir wonten menika masjid, hadirin wal hadirat, shaimin shaimat, mustaqimin mustaqimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat, ngantuin ngantuat engkang kaula tresnani, juga untuk adik-adik yang sampai hari ini masih ikut bersama kita melaksanakan ibadah sholat tarawih yang saya cintai. Mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih hingga malam yang ke-12 ini. Di jadwal saya lihat ini malam yang ke-12, berarti puasanya hari Selasa. Terus ono temanya juga, temanya apa? Birrul Walidain. Ini kita patut bersyukur. Kenapa kita patut bersyukur? Karena di luar sana itu ada yang sampai hari ini belum bisa melaksanakan tarawih. Ada tapi sendirian, jamaah susah. Di tempat yang sedang kena musibah, mereka masih kebingungan untuk bagaimana cara bisa bersama berbuka, bersahur, itu pun masih susah. Bahkan ada beberapa yang listrik dipadamkan sehingga aktivitas mulai kesulitan. Jadi kita yang sangat enak ini, kita harus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di sini, ini sofnya masih penuh, ini sampai sof yang kelima. Ini sangat jarang, tapi jamaah sini insya Allah semuanya masuk dalam kategori mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya di malam yang ke-12 ini kita akan sedikit menguraikan tentang birrul walidain. Menurut beberapa kamus bahasa Arab, birrun itu artinya baik, berbuat baik. Kemudian ditambahi kata walidain. Walidain itu artinya kedua orang tua. Jadi kalau ada birrul walidain berarti berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada yang sampai hari ini masih bersama orang tua, masih utuh. Ada yang sudah tidak lagi. Ada yang tinggal ayah, ada yang hanya tinggal ibu. Bahkan mereka ditinggal sejak
masih kecil. Bagaimana cara kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita selama kita tidak pernah bertemu dengan mereka? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka. Tapi di antara kita mayoritas itu masih bersama dengan orang tua. Ada yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, entah itu bapak ataupun ibu. Tapi bagaimana kalau yang masih bersama kita, apalagi mereka sudah dalam usia yang lanjut, kembali seperti dulu, kembali seperti bayi lagi, yang harus kita rawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ketika Allah memberikan perintah kepada kita untuk tidak menyembah kepada selainnya, alla ta'budu illa iyyah, dan diikutkan dengan kata wabil walidaini ihsana, berarti ini tak ubahnya adalah perintah yang sama levelnya dengan perintah kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini selevel dengan perintah untuk menyembah kepadanya. Kalau sudah faham bahwa ternyata perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah selevel dengan perintah untuk menyembah kepada Allah, berarti ini bukan kaleng-kaleng, ini adalah perintah yang betul-betul penting yang harus kita lakukan. Maka disambungnya firman Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Sambungan ayat itu surat Al-Isra ayat 23. Dan jika di antara kedua orang tua kita sudah mulai usia lanjut, di mana usia lanjut itu masih dalam pengawasan kita, entah itu salah satunya atau dua-duanya, maka kita tidak diperkenankan untuk mengatakan kepada mereka dengan kata-kata yang kasar, marah kepada mereka, dan bahkan kita diperintahkan untuk mengatakan, untuk berbicara kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang baik. Mungkin kita masih beberapa kali bertemu dengan ibu, lalu kita cuek begitu saja. Tapi begitu beliau sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita, kadang kita menyesal, bagaimana cara saya untuk bisa berbuat baik kepada ibu? Ibu sudah meninggal. Berdoa untuknya. Bagaimana bapak sudah meninggal juga, saya harus ngapain gitu? Berdoa, mintakan ampun kepada Allah atas semua dosa-dosanya. Karena salah satu ciri anak soleh, anak yang menjadi investasi bapak ibunya, adalah dia yang mau mendoakan orang tuanya. Saat ini sebagai anak, besok kita sebagai orang tua, bahkan kita masih sebagai anak walaupun sudah menjadi orang tua, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jika kita sendiri tidak bisa mewujudkan dengan perilaku kita, lantas harus seperti apa contoh yang baik untuk anak kita? Sama bapak ibu yang masih berada bersama kita, kita masih selalu berkomunikasi, sering memang kalau sudah mulai sepuh kadang merepotkan kita, tapi itu sudah sewajarnya. Sama halnya ketika kita masih kecil, kita nggak pernah sadar bahwa kita itu telah menyusahkan mereka, dan mereka tidak pernah
merasa susah. Mereka tidak mau kalau kita nangis jika kita menginginkan sesuatu. Namun ketika kita sudah mulai menjadi orang dewasa dan mereka sudah sepuh dan mereka ingin merepotkan kita kadang belum bisa menerima itu. Sering kita menolak, sering kita membentak bahkan. Apalagi bersama ibu. Rasulullah sampai mengatakan 3 kali, siapa yang akan saya taati, siapa yang akan saya hormati ya Rasulullah? Ibumu. Diucapkan 3 kali. Ini artinya begitu penting menghormati kedua orang tua, khususnya adalah ibu. Dan bagi ibu-ibu yang saat ini masih bersama ibunya, bagaimana kita memberikan contoh kepada anak yang kita didik, sementara kita nggak bisa menghormati ibu kita sendiri. Kita bilang sama mereka, nak, yang sama orang tua yang hormat, tapi kita sendiri nggak menghormati orang tua kita. Maka Rasulullah memang sering memberikan teladan dan contoh berdasarkan perilaku beliau sehari-hari. Kemudian kita sering mendengar istilah pendidikan profetik, pendidikan karakter, pendidikan beruswah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Mudah-mudahan sekelumit uraian ini walaupun hanya singkat bisa membuka hati kita untuk muhasabah bahwa kita selama masih diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mumpung ini masih ada waktu, lakukanlah segera. Yang salah di masa lalu lupakanlah dan kita minta maaf kepadanya, dan kita menjadi yang lebih baik mulai malam yang ke-12 ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.